Sini, kumpul, lo dan gue bakal nonton aksi gila. Sesosok iblis berzirah, tengkorak tebal, lagi ngumpulin bola api raksasa buat nyerang pria yang jadi lawannya. Dia yakin banget ini bakal jadi akhir buat musuhnya, seorang pria bernama Leo. Bola api itu meluncur cepat, kayak meteor yang siap menabraknya. Langsung! Tapi tenang aja. Leo mengaktifkan sihir es buat menahan serangannya. Dia memanggil makhluk itu sebagai Raja Iblis Belfar. Leo lalu memperkuat sihir esnya, menciptakan jalur es mematikan yang langsung menusuk tembus dada sang Raja Iblis. Sambil hancur perlahan, Belfar sempetnya bilang kalau ini belum selesai. Terus meledak, berkeping-keping. Leo benar-benar nggak nyangka semuanya akhirnya berakhir. Dia merasa sangat lega, karena ancaman udah benar-benar hilang. Dia pun pulang ke kerajaannya, dan dirayakan meriah oleh semua warga, karena bawa kedamaian dunia. Nggak lama, dia balik ke panti asuhan Tanner, tempat dia lahir dan tumbuh besar. Seorang anak perempuan kecil yang bawa boneka beruang, ngeliat Leo udah siap-siap pergi naik kereta kuda. Leo tersenyum dan nyuruh anak itu buat nunggu dia pulang. Nanti, si anak memintanya ngajarin sihir kalau Leo balik. Setelah itu, Leo sampai di istana kerajaan dan disambut super hangat sama raja. Leo menyapa sang raja dan Pangeran Shark. Putri Sarah juga ikutan muncul. Buat ketemu dia, Leo mencium punggung tangan putri sebagai salam formal. Sang raja bilang, pas dia ngasih tahu Sarah, kalau Leo mau datang, putrinya langsung buru-buru nyamperin. Bikin si putri nutupin wajahnya karena malu banget. Leo lalu nanya ke raja, kenapa dia dipanggil ke sini? Raja ngasih tahu kalau Pangeran Shark punya info soal gua tempat monster bermunculan. Ini bikin Leo kaget parah. Padahal, dia pikir semua monster bakal lenyap setelah Raja Iblis kalah. Raja memintanya nyelidikin, karena ada banyak laporan warga yang gagal balik setelah masuk ke dalam sana. Sang raja yakin banget, selama Leo yang berangkat, nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Leo sadar, ini udah jadi tugasnya buat beresin misi ini, demi menghilangkan semua ancaman yang bisa mengganggu kedamaian warganya. Dia kepikiran anak-anak di panti asuhan dan merasa harus ngelakuin ini, terutama buat masa depan mereka nanti. Dia menunduk hormat ke raja dan menerima misi itu. Sang raja juga pengen mereka bahas rencana pernikahan sama Putri Sarah. Setelah misinya kelar, bikin wajah Sarah makin memerah. Leo ketawa aja, tapi jauh di lubuk hatinya, dia ngerasa raja nggak bener-bener serius. Mereka lalu ngajak Leo buat nginep di istana semalaman, supaya besok bisa langsung berangkat bareng Shark ke lokasi gua. Keesokan harinya, Shark menemui Leo pas mereka lagi bersiap-siap buat mulai bertualang. Shark mengulurkan tangannya ke arah Leo dan bilang dengan sopan kalau dia merasa terhormat banget bisa kerja bareng pahlawan sehebat dirinya. Leo membalas jabat tangan itu dan bilang dia ngerasain kehormatan yang sama. Shark nunjukin pintu masuk guanya dan mempersilakannya jalan duluan. Di dalam gua ada akar besar di mana-mana dan jalannya menurun menuju deretan jurang yang kelihatan gak ada dasarnya sama sekali. Leo merasakan aura super aneh di sana, dan yakin ini ada hubungannya kenapa orang-orang terus menghilang. Perhatikan baik-baik, asli, bikin emosi. Pas Leo minta Shark, hati-hati. Si pangeran malah menusuk punggungnya pakai pedang, sampai tembus ke dada. Leo mendadak lemas kena racun. Dia nanya, kenapa dia ngelakuin ini? Pangeran itu bilang alasannya, karena Leo udah terlalu dekat sama Putri Sarah. Padahal seharusnya dialah yang menikah dengan si putri. Leo ngebalas kalau dia sama sekali nggak peduli sama kekuasaan politik. Dan cuma mau ngelakuin yang terbaik buat anak-anak di panti asuhan. Shark malah tertawa ngakak keras banget. Dia ngasih tahu kalau anak-anak itu udah mati dan nunjukin potongan boneka beruang milik si gadis kecil sebagai buktinya. Gila. Dia ngaku udah membakar panti asuhannya semalam, supaya nggak ada satupun yang bisa nerusin impian Leo. Sambil ngomong gitu,
Dia nginjak kasar potongan boneka beruang tadi. Dia tersenyum kejam sambil menyindir Leo. Kalau mereka semua sekarang bisa bahagia bareng di neraka. Leo teriak penuh amarah dan mencoba menyerangnya. Tapi Shark malah menendangnya jatuh ke dalam salah satu jurang gelap. Pas jatuh, pangeran itu dengan sarkas manggil dia pahlawan, keadilan, dan berterima kasih buat semua kerja kerasnya. Gak lama, Leo sadar dan menyadari kalau dia masih hidup di sebuah genangan air. Dia langsung teringat wajah ngeselin Shark waktu mengkhianatinya tadi. Hal itu bikin dia marah banget sampai meninju tanah dan bersumpah nggak bakal pernah memaafkan pangeran sialan itu. Dia kembali fokus ke lorong-lorong gua buat nyari jalan keluar. Tiba-tiba, kerangka hidup dari seekor makhluk buas mendekat ke arahnya. Ini cukup mengejutkan, karena dia belum pernah ngelihat monster kayak gini sebelumnya. Tapi dia langsung menembakkan sihir bola api. Makhluk itu langsung hancur lebur akibat ledakannya. Tiba-tiba, sebuah jendela grafis sistem muncul buat ngasih tahu Leo kalau dia lagi ada di tengah misi rahasia bernama Strategi Lorong Tak Terbatas. Dan dia baru aja nyelesain 1 dari 1 juta monster. Dia nyoba menyentuh layarnya, tapi tangannya malah tembus gitu aja. Seeker, monster kerangka buas lainnya, muncul, dan dia hancurin pakai sihir api juga. Layar itu langsung ngasih tahu kalau angkanya sekarang naik jadi 2 dari 1 juta. Leo jadi mikir, apa angkanya bakal terus bertambah kalau dia bunuh lebih banyak monster. Tapi mending dia lupain pikiran itu dulu demi nyari jalan keluar secepatnya. Di sepanjang perjalanan, dia menemukan banyak tumpukan mayat dari orang-orang yang selama ini hilang. Itu bikin dia sadar kalau dia bisa aja mati. Mati konyol di sini. Dan harus keluar secepat mungkin. Berhari-hari berlalu, dan Leo terus bertarung melawan monster sambil nyari jalan. Setahun kemudian, status skillnya udah menyentuh 10.000. Dia sangat yakin kalau di sepanjang pertarungannya, yang bikin dia tetap waras, cuma pikirannya buat balas dendam ke Shark. Waktu terus berlalu, dan angkanya udah tembus 100.000. Dia bahkan berhasil belajar sihir baru dengan atribut yang gak pernah dia ketahui sebelumnya. Layar statusnya nunjukin kalau itu namanya sihir atribut kegelapan. Sambil lanjut jalan, dia terus pakai kekuatan baru itu ke para monster. Dia sadar, kekuatan mematikan ini bisa dipakai buat ngehajar Shark suatu hari nanti. 10 tahun kemudian, Leo masih aja terjebak di dalam gua yang gelap gulita. Dengan segudang pengalamannya, memakai sihir kegelapan, dia akhirnya berhasil menyelesaikan misi rahasia itu dan tembus 1 juta. Dari 1 juta, statusnya memberikan ucapan selamat karena udah menyelesaikan misi rahasianya. Leo lalu mendengar suara misterius yang memohon padanya untuk ngalahin seseorang. Dia nanya, siapa mereka? Tiba-tiba, dia melihat cahaya terang benderang dari sebuah pintu yang terbuka di depannya. Cahaya! Di dalam sana, bikin dia harus menutup mata. Dia mikir, apa dia bisa balik ke permukaan kalau masuk ke sana? Dan tiba-tiba, dia terbangun di genangan air lagi. Dia melihat pantulan wajahnya sendiri. Tapi anehnya dia sama sekali nggak ngenalin muka itu. Lo pasti juga bingung kan? Lihat ini, dia bangun, nengok kanan-kiri, dan sadar lagi, ada di air mancur, tengah kampus modern, dengan gedung di depannya. Dia benar-benar kebingungan. Terus, sekelompok 3 berandalan yang pakai seragam sekolah mirip Leo, ngelihat dia, dan manggilnya Kuro. Leo refleks nanya, siapa mereka? Si bos berandalan langsung kesal, karena Leo nanya hal aneh. Dia mencengkeram kepala Leo, dan mencelupkannya ke dalam air, buat bikin dia tenggelam. Tentu aja, Leo nggak tinggal diam, dan aktifin sihir atribut air. Bikin air mancur itu meledak keras, sampai bos berandalan itu terlempar jauh. Teman-temannya langsung panik, mikir apa dia yang ngelakuin. Ledakan. Barusan, bosnya nyuruh anak buahnya buat lupain Kuro, dan langsung kabur aja. Sambil ngelihatin mereka lari ketakutan, Leo makin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, dia dengar sebuah suara yang memujinya karena bisa ngelepasin tenaga sebesar itu. Padahal,
Kekuatan sihirnya lagi ditekan habis-habisan. Dia noleh dan lihat suara itu berasal dari bola cahaya ungu yang melayang. Cahaya itu nyuruh Leo ngikutin dia, supaya mereka bisa ngobrol enak. Bola itu nuntun dia sampai ke atas jembatan penyeberangan. Pas udah berdua aja, cahaya itu berubah wujud jadi gadis kecil melayang dengan rambut biru dan baju kelap-kelip. Gadis itu langsung meluk dan memanggilnya. Tuan, Leo bingung dan nanya siapa dia sebenarnya dan apa yang lagi terjadi. Gadis itu ngenalin dirinya sebagai Luna, utusan Dewi. Dia ngejelasin kalau tugasnya adalah pemandu bagi orang mati. Yang jelas, bikin Leo kaget parah. Luna ngasih tahu kalau Leo sebenarnya udah meninggal pas ada di lubang gua waktu itu. Dan sekarang tiba di dunia yang jauh beda dari asalnya. Luna lanjut ngejelasin kalau dia udah ngambil alih tubuh anak laki-laki ini berkat kekuatan Dewi. Saking banyaknya info gila yang masuk, Leo sampai duduk lemas buat mencerna semuanya. Luna minta maaf karena bikin dia pusing. Leo lalu nanya, kenapa Dewi itu mindahin dia ke dunia ini? Luna baru aja mau ngejawab. Tapi, obrolan mereka tiba-tiba diganggu oleh kemunculan gerbang hijau misterius. Luna ngerasa timingnya pas banget dan nyuruh Leo buat ikut masuk ke dalam. Dia pun masuk dan langsung berteleportasi ke gurun berbatu, di mana ada monster yang sangat dia kenali sebagai bawahan dari Raja Iblis Belfar langsung menyerbu ke arahnya. Itu monster tipe dinosaurus bernama Grandaurus yang mematikan banget karena punya pelindung sihir super kuat di sekujur tubuhnya. Leo ingat betul, butuh waktu 3 hari penuh buat ngalahin makhluk ini sebelumnya. Luna ngasih tahu kalau pakai sihir bakal bikin pertarungannya gampang. Leo langsung mikirin sihir atribut kegelapan mematikan yang dia pelajari di gua saat monster itu menerjang brutal ke arahnya. Dia, biar gue kasih tahu, lo nggak bakal mau kelewatan aksi ini. Dia melepaskan sihir kegelapan ke pelindung makhluk itu dan ngancurinnya sampai berkeping-keping. Leo lalu ngelepasin jurus cakaran mematikan dari cahaya gelap yang keluar dari... Mari kita mulai petualangan gila ini. Monster itu dihajar habis-habisan dari segala arah sampai tumbang. Luna bersorak heboh. Sementara, Leo sendiri syok melihat kekuatan OP-nya. Mereka kembali melewati gerbang di jembatan, tempat Luna tiada henti memujinya. Tapi Leo malah kesal, karena si gadis menyembunyikan banyak detail penting sebelum masuk. Minta maaf, mengira Leo akan lebih paham kalau langsung melawan monsternya. Leo berpikir sejenak lalu menyimpulkan kalau Raja Iblis Belfar sedang menuju dunia ini. Luna membenarkan. Gerbang ini memang muncul gara-gara sang Raja Iblis. Dia menambahkan, membiarkan gerbang terbuka berarti sama saja membiarkan monster-monster itu menghancurkan seluruh dunia. Leo akhirnya sadar, Dewi mengirimnya ke sini untuk menjadi pelindung. Saat dia pusing memikirkan alasan kedatangan Belfar, matanya menangkap sebuah gelas dengan lambang aneh. Dia langsung mengenalinya sebagai lambang yang sama persis dengan milik Pangeran Shark. Apa? Bajingan itu juga ada di dunia ini. Kepalan tangannya gemetar menahan amarah. Luna melihat seseorang mendekat, lalu menghilang dalam kepulan asap. Seorang siswi berseragam akademi menghampiri dan meminta waktunya. Sebentar. Wanita itu bertanya, apakah Leo melihat kemunculan gerbang lewat telepati? Luna menyuruh Leo berakting seolah dia tidak tahu apa-apa. Dia menurut dan menjawab, tidak melihat apapun. Wanita itu mendadak mengenalinya, lalu bertanya, apakah dia siswa yang sempat diganggu para preman akademi sebelumnya. Merasa bersalah, dia membungkuk minta maaf karena terlambat melerai mereka. Leo tersenyum tipis, bilang dia tidak salah dan tidak perlu meminta maaf. Karena sudah yakin tidak ada gerbang di area itu, dia pun pamit kembali ke asrama. Saat keadaan sepi, Luna muncul lagi dan benar-benar takjub karena gadis itu bisa merasakan aura gerbang. Dia malah baper, mengira ini semacam adegan romantis ala game RPG. Setelahnya, Leo berjalan menuju asrama siswa. Tapi, pintu kamarnya, nah, perhatikan baik-baik. Pintunya penuh dengan
kertas ancaman dan hinaan kasar. Di lorong, murid lain tersenyum sinis, meremehkannya. Leo santai masuk ke kamar, dan Luna langsung mengomel soal bajingan yang berani menulis hal-hal menjijikkan itu. Leo sadar, Churro pemilik asli tubuh ini pasti sangat menderita. Dia lalu bertanya pada Luna, kenapa akademi ini punya lambang yang sama dengan Shark? Apa si pangeran juga ada di sini bersama Raja Iblis? Luna menggeleng, tidak tahu karena dia memang tidak menguasai seluruh rahasia dunia ini. Dia mengaku belum pernah melihat pangeran itu selama mengintip ke dunia ini. Leo menatap bendera lambang Shark di luar jendela, bersumpah tidak akan pernah memaafkan bajingan itu. Keesokan paginya, Leo mengambil gunting untuk memotong rambutnya. Gaya baru, yang menurut Luna sangat keren. Sambil memakai seragam akademinya, dia berjanji pada Luna untuk terus bertingkah seperti Churro sepanjang hari. Dia berjalan di lorong kampus, membuat semua orang terpesona menatap aura karismatik barunya. Dari obrolan di kelas, dia baru tahu kalau dimensi bernama gerbang itu mulai muncul beberapa tahun lalu. Manusia yang memburu monster dan memanen sumber daya dari sana disebut Seeker. Sangat banyak orang yang bermimpi menjadi Seeker, dan Akademi Imperial ini adalah sekolah elit khusus pelatihannya. Saat berjalan memutari kampus, dia melihat wanita dari insiden kemarin ternyata sedang berlatih sihir elemen es di lapangan. Kini dia tahu wanita itu adalah Zumi, ketua OSIS Akademi yang sangat terkenal. Dari papan targetnya, jelas banget dia sangat ahli menggunakan sihir. Baru saja mau mengamati, komplotan preman kemarin malah mengadangnya. Si bos mencoba mengancam. Tapi Leo santai saja. Preman itu pun langsung naik pitam. Dia menuduh Leo sok jagoan sejak kemarin, lalu mengaktifkan sihir bumi. Zumi mendadak muncul, memperingatkan kalau sihir dilarang keras di area sekolah. Tapi ini tidak menghentikan si preman yang bersiap melempar batu besar itu. Leo santai, membalas dengan sihir kegelapan, membuat batu yang melesat itu lenyap, terhisap bagaikan lubang hitam. Si bos, preman dan Zumi sama-sama syok berat. Tanpa banyak gaya, Leo berlalu pergi. Sepulang sekolah, Leo mendapat surat tantangan dari para preman untuk datang ke arena latihan. Luna menyuruhnya membuang surat itu, tapi Leo memilih datang demi membasmi hama pengganggu di akademi. Luna jadi ikutan semangat, mau menghajar mereka. Leo berjalan menuju arena tempat. Preman menunggunya. Kalian pasti tahu, ini jebakan bodoh kan? Sang bos menantang duel 1 lawan 1. Leo minta kalau menang, mereka harus enyah selamanya. Si bos malah tertawa meremehkan. Heran, kenapa si pecundang ini mendadak sok berani? Leo mulai muak, menyuruhnya tutup mulut, dan langsung saja bertarung. Si preman setuju. Tapi dua anak buahnya diam-diam menerjang Leo dengan sihir elemen yang aktif. Sang bos tertawa licik, bilang duel 1 lawan 1 itu cuma bohong. Leo sudah menebak trik murahan ini. Dia mengangkat tangannya, lalu melepaskan sihir kegelapan, mementalkan kedua kroco itu dengan dorongan super kuat. Si bos syok berat. Leo bilang dia tidak akan pernah termakan serangan pengecut lagi. Aura gelapnya mengganas. Saat bersumpah dengan marah, takkan memaafkan siapapun yang memakai taktik kotor seperti itu. Pemimpin preman kebingungan melihat jenis sihir Leo, karena wujudnya jelas bukan bagian dari 4 elemen dasar air, angin, api, atau bumi. Dia bertanya, sejak kapan ampas tak berguna punya sihir sehebat ini? Ejekan itu membuat Leo emosi, memicu kekuatannya makin meledak gila-gilaan. Preman itu ketakutan dan langsung menembakkan sihir api. Tapi kecepatan Leo tak masuk akal. Secepat kilat, dia muncul di belakangnya. Satu sentuhan energi gelap di bahu membuat si preman langsung pingsan. Luna kagum melihat Leo merampas habis mananya. Leo lega konflik ini selesai tanpa drama panjang. Tapi tiba-tiba, sirina berbunyi, nyaring, di penjuru kampus. Sebuah suara peringatan menyuruh semua orang segera evakuasi karena gerbang merah terbuka tepat di akademi. Itu adalah level ancaman paling mematikan. Zumi berteriak, memerintahkan semua siswa untuk lari.
sambil menyatakan, dia siap menyegel gerbang itu sendirian. Seorang staf memperingatkan, kalau gerbang tingkat merah sangat dilarang dilawan seorang diri. Tapi Zumi masa bodoh dengan aturan kaku itu, karena membiarkannya terbuka, berarti warga sekitar akan dibantai monster. Dia mengingatkan sang staf, kalau tujuan akademi didirikan memang untuk mengatasi bencana seperti ini. Dengan gagah, Zumi bersikeras akan menyegel gerbangnya. Di sisi lain, gerbang merah terus memuntahkan pasukan serigala raksasa ke area kampus. Para murid lari kocar-kacir. Satu siswa nekat menyerang dengan sihir bumi, tapi taring monster menghancurkannya dengan sangat mudah. Serigala itu beringas menerkam, tapi langsung dibekukan sihir es sebelum sempat menyentuhnya. Ternyata Zumi yang datang menyelamatkan. Dia menyuruh siswa itu segera berkumpul dengan rekan-rekannya secepat mungkin. Zumi mulai cemas. Masih banyak murid terjebak dan area ini terlalu dekat dengan pemukiman warga. Keputusannya sudah bulat. Dia akan masuk ke gerbang dan membunuh bosnya. Di dalam sana, Leo dan Luna melihat Zumi nekat masuk. Leo bertanya pada Luna, bagaimana cara menutup gerbang? Gadis itu menjelaskan, kalau membunuh bos monster adalah kunci utamanya. Hal itu membuat Leo mantap menyusul masuk. Luna memperingatkan, walau sihir gelapnya OP, itu sangat menguras cadangan mana. Tapi Leo menolak diam saat ribuan nyawa dalam bahaya. Mendengar itu, Luna makin kagum dengan kebaikan hati tuannya. Tanpa ragu sedikit pun, Leo melesat masuk ke gerbang. Sementara itu, di dalam gua, Zumi sudah sukses membantai tumpukan monster serigala dengan sihirnya. Dia mulai kehabisan napas. Sadar kalau menahan gempuran monster level merah sangatlah berat. Tiba-tiba, ular raksasa muncul di punggungnya. Dia menoleh panik. Tapi tahu sudah terlambat untuk menghindar dari maut. Bam! Leo memunculkan cakar kegelapan raksasa, mengoyak ular itu dari segala arah. Dari kejauhan, Zumi shock melihat pahlawan barunya. Dia mengenali wajah Leo sebagai Churro dan langsung berterima kasih karena diselamatkan dari ular raksasa itu. Zumi kebingungan melihat sihir gila barusan. Leo menyuruhnya fokus menutup gerbang saja. Sampai sini dulu. Kalian pasti makin penasaran kelanjutannya. Oke, coba bayangin ini, kita bakal menyelami kisah siswa terlemah yang ternyata aslinya overpower. Sambil berjalan, Zumi kepikiran terus soal Kuro. Katanya, cowok ini selalu kalah dan ada di peringkat paling bawah. Ini bikin dia makin penasaran. Gimana bisa dia pakai sihir sedahsyat itu? Tiba-tiba segerombolan serigala muncul lagi, dan bam, Zumi langsung menenggelamkan mereka pakai sihir air. Leo sampai kagum melihat kekuatan siswi nomor 1 ini. Tapi tunggu, monster batu bermata satu raksasa mendadak muncul. Tanpa panik, Leo menghindar dari pukulan monster itu dan membalas dengan tembakan sinar hitam tepat ke matanya. Hancur lebur seketika. Zumi langsung takjub melihat dia bisa mengincar titik lemah monster hanya dengan satu tembakan telak. Ini bikin Zumi sadar. Kuro bukan cuma kuat karena sihir uniknya, tapi auranya benar-benar persis seperti penyihir veteran yang sudah bertarung puluhan tahun. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah jalan ke depan. Begitu mereka melangkah, seekor naga raksasa muncul, menghadang. Zumi langsung mengenali naga lava itu. Monster kelas atas yang sangat berbahaya di buku pelajaran. Leo pun memperingatkan Zumi kalau si naga lava bakal terus menyerang pakai semburan api dan sabetan ekor dari jarak jauh. Benar saja, naga itu langsung menyemburkan api. Mereka berhasil menghindar. Tapi Zumi melihat ekor raksasa itu mengarah tajam kepadanya. Zumi kembali menghindar dan langsung membalas dengan lemparan es raksasa. Sayangnya, es itu menguap bahkan sebelum menyentuh si monster. Zumi kaget bukan main. Serangan fatal yang harusnya sangat ampuh melawan elemen api malah musnah. Begitu saja. Terus,
Sekarang, gimana? Leo langsung maju pakai serangan cakar mematikannya. Tapi naga itu terbang sebelum serangannya kena. Tanpa basa-basi, Leo bertanya apa Zumi bisa pakai elemen lain selain air. Zumi menjawab, dia bisa. Leo langsung menyuruhnya untuk memperlambat pergerakan naga itu dengan sihir. Zumi mengangguk mantap. Percaya penuh kalau Leo yang bakal ngasih serangan penutup. Zumi mengaktifkan sihir angin dan langsung menghantam si naga pakai badai tornado. Leo melihat naga itu terkunci dan tidak bisa bergerak. Dia memanggil sekawanan kupu-kupu hitam dari sihir gelapnya dan mengirim mereka ke arah si naga. Cukup dengan satu jentikan jari, kawanan, kupu-kupu itu meledak, beruntun bak bom mematikan. Asap mulai hilang, dan naga itu akhirnya tewas terkapar. Zumi memujinya habis-habisan, dan mereka melakukan salam tinju untuk merayakan kerjasama epik ini. Setelah itu, mereka keluar dari portal gate, dan tempat itu lenyap seketika. Mayat-mayat monster di sana juga perlahan menghilang. Tiba-tiba, terdengar suara kencang membentak Zumi. Pria berjas muncul dan langsung menceramahinya, karena dengan berani melanggar aturan, larangan masuk ke gate merah. Ternyata pria ini adalah kepala akademi, Shido. Luna diam-diam memberitahu Leo lewat telepati kalau pria pemarah ini adalah petinggi akademi yang terkenal kaya raya, karena memanfaatkan nama suci Imperial Academy. Leo mulai mikir, jangan-jangan orang berkuasa kayak dia ada hubungannya dengan si Shark. Di sisi lain, Zumi meminta maaf kepada kepala akademi, beralasan kalau dia tidak bisa diam saja melihat orang dalam bahaya. Tapi Shido malah memarahi, bilang kalau rasa keadilannya bukan alasan yang bagus. Dan kalau sampai gagal, akademilah yang bakal menanggung malu. Coba perhatikan baik-baik bagian ini. Kesombongan si Kepsek dijamin bakal bikin darah kita mendidih. Leo yang kesal langsung menyuruh Kepsek itu untuk lebih menghargai keberanian Zumi. Shido sama sekali tidak tahu siapa dia, dan merendahkannya karena mengira dia cuma orang luar. Tapi Zumi langsung membantah, bilang dia bukan orang luar, melainkan orang yang berjasa menutup gate merah. Shido malah tertawa meremehkan. Baru sadar kalau cowok itu adalah Kuro, murid dengan peringkat paling ampas di akademi. Dia menuduh Zumi bercanda kelewatan, lalu masuk ke mobil dan pergi begitu saja. Dengan buru-buru, Leo berpikir keras. Dia harus menyelidiki Shido, entah dia punya hubungan sama Shark atau tidak. Leo dan Luna kembali ke asrama, tapi Luna masih kesal banget karena kepala akademi bersikap sangat sombong dan angkuh. Leo menanggapi santai, menganggap itu bukti nyata betapa orang-orang merendahkan Kuro. Luna lalu melihat Leo membaca sebuah buku dan penasaran. Leo mulai merasakan betapa menderitanya kehidupan si pemilik tubuh asli yang dia tempati ini. Di buku harian itu tertulis kalau mental Kuro sudah hancur sejak masuk akademi. Berharap bisa jadi pencari demi uang untuk membiayai pengobatan adiknya, tapi malah sadar kalau dia tidak punya bakat sihir sama sekali. Leo teringat semua pesan ancaman di pintu kamar Kuro, lalu mengaitkannya dengan curhatan di buku harian, betapa anak ini selalu direndahkan dan ditindas tanpa ampun. Buku itu benar-benar melukiskan kehidupan kelam seorang anak yang dibuli setiap hari. Dada Leo sesak melihat halaman-halaman itu penuh dengan bekas air mata karena Kuro terus menangis. Luna sadar, tatapan Leo berubah jadi sangat dingin. Dia menatap bulan dari jendela, lalu bersumpah bakal ngasih pelajaran setimpal buat semua bajingan yang sudah bikin hidup Kuro sehancur ini. Di tempat lain, Shido lagi duduk di ruangannya, melihat catatan buruk Kuro, karena dia merasa dihina oleh siswa gagal yang berani mengkritiknya. Dia tersenyum licik, membayangkan bisa mengeluarkan anak itu kapan saja. Di saat bersamaan, Zumi yang lagi mandi masih kepikiran betapa berbahayanya kekuatan Leo. Walau dia adalah Kuro, murid peringkat terbawah. Fakta gila ini membuat Zumi makin curiga kalau ada rahasia besar di balik ini semua. Keesokan harinya,
Ketua OSIS sombong bernama Shuya mencegat Leo di lorong. Shuya bilang dengan nada meremehkan kalau dia dengar Leo dan Zumi menutup gate kemarin. Menuduhnya cuma memanfaatkan situasi buat mencuri barang jarahan. Dia membentak, menyuruh cowok tanpa bakat sepertinya untuk berhenti bikin masalah bagi sang ketua OSIS. Leo dengan santai membalas kalau niatnya murni cuma menutup gate. Shuya, yang tahu peringkat ampasnya, tentu saja menuduhnya pembohong. Zumi melihat Leo dan langsung mendekat. Ini membuat Shuya terpaksa menghentikan perdebatan, lalu pergi, meninggalkan mereka. Zumi bertanya, apa yang Shuya mau? Tapi Leo menyuruhnya melupakan itu, dan malah bertanya, kenapa dia mencarinya. Zumi pun memberitahu kalau si kepala akademi memanggilnya. Mereka berdua masuk ke ruangan Capsec. Dan bam, Shido menyuruh Leo untuk keluar dari akademi. Zumi langsung membela Leo dan bertanya alasannya. Shido membalas karena nilai praktik Leo paling hancur se-akademi dan belum pernah menang tanding sedikitpun. Dia melempar kertas catatan Leo ke lantai, bilang kalau murid cacat bakat sepertinya sama sekali tidak punya masa depan. Dan katanya, ini adalah bentuk belas kasih darinya. Kalian bisa tebak apa yang terjadi selanjutnya kan? Taruhan! Gila! Leo memungut kertas itu dan siap dikeluarkan. Kalau kalah, asalkan Shido mencabut ancamannya jika dia menyapu bersih kemenangan di bulan ini. Ide itu jelas menghina Shido, tapi matanya melihat jadwal tanding dan menyadari kalau Leo bakal berhadapan dengan Shuya. Jadi, dia menerima tantangan itu. Leo tersenyum sinis dan mendeklarasikan kalau taruhan telah disepakati. Leo kembali ke kamarnya bersama Luna untuk mengecek jadwal pertandingan. Leo teringat gimana Zumi memohon padanya untuk menarik kembali taruhan itu, karena risikonya terlalu besar dan dia bisa langsung dikeluarkan. Kalau kalah tanding, sekali saja. Zumi sangat takut Leo bakal kalah saat melawan Shuya nanti. Leo berterima kasih atas kekhawatirannya. Tapi baginya, taruhan ini cuma harga sepele yang harus dibayar agar si Capsec membatalkan perintahnya. Leo juga menegaskan kalau dia bakal nunjukin ke semua orang bahwa Kuro nggak bisa ditindas lagi. Luna malah bingung. Buat apa dia repot-repot sekolah segala? Leo lalu menjawab kalau dia harus bertahan demi melacak jejak Shark. Dia mulai menyusun teori soal bagaimana Shark dan kepala akademi bisa saling terhubung. Ada satu kemungkinan gila kalau Shark sebenarnya sedang merasuki tubuh Capsec. Luna membantah teori itu, karena dia pasti bisa merasakan aura dimensi lain. Kalau ada di dekatnya, Leo paham, lalu berencana untuk menutup lebih banyak gate, sambil terus memburu Belfar dan Shark. Tiba-tiba Luna terlihat sedih, membuat Leo langsung bertanya ada apa. Luna mengaku merasa bersalah karena membebani Leo dengan misi seberat ini. Tapi balasan Leo sungguh mengejutkan. Dia malah benar-benar berterima kasih kepadanya. Leo menjelaskan kalau Luna sudah memberikan kesempatan kedua buat balas dendam ke Shark dan menghancurkan Belfar. Dia bilang, Luna sama sekali tidak perlu minta maaf. Gadis itu pun tersenyum lega karena Leo yang terpilih untuk misi ini. Leo langsung bersiap istirahat demi menghadapi pertarungan besok. Semangat Luna langsung meledak-ledak. Dia sangat berharap agar semua impian Leo bisa jadi kenyataan. Hari berikutnya, seluruh murid berkumpul di arena latihan untuk pertandingan. Lawan pertama, Leo maju dengan sangat angkuh dan percaya diri. Semua penonton di sana malah menyoraki musuh. Leo dan yakin 100% Leo bakal kalah telak. Leo cuma menghela napas malas. Pertandingan dimulai. Sang lawan langsung melepaskan serangan sihir angin brutal ke arah Leo. Asap mengepul tebal. Dan lawannya mengira Leo sudah tamat. Tapi tiba-tiba Leo muncul di punggungnya dan meratakannya pakai sihir bumi. Wasit mengumumkan kemenangannya. Dan begitulah pembalasan dimulai. Rasa puasnya kerasa sampai ke kita berdua kan? Sini kumpul. Kita bakal lihat momen epik. MC kita ngalahin murid peringkat 23. Zumi tersenyum manis menatap kemenangan itu.
Tapi lihat, Shuya cuma menonton datar tanpa ekspresi. Luna, yang terbang tinggi, di atas, berkomentar betapa musuhnya itu terlalu lemah buat Leo. Sampai dia nggak perlu repot-repot pakai sihir atribut kegelapan. Luna super antusias, nunggu semua orang sadar sekuat apa tuannya ini. Berulang kali, Leo terus memenangkan semua pertandingannya. Di kantornya, kepala sekolah Shido marah besar melihat rentetan kemenangan itu. Dia sempat curiga, apa Leo beneran yang menutup gerbang merah? Tapi buru-buru membuang jauh pikiran itu. Jia lalu mendengar ketukan pintu dan menyuruhnya masuk. Shuya datang dan tanya, kenapa dia dipanggil. Shido menyuruhnya melawan Leo dengan kekuatan penuh di pertarungan simulasi nanti. Shuya tertawa dan bilang, dia nggak bisa bayangin kalah dari cowok itu. Dia bilang, udah mempelajari semua pertarungan Leo dan sadar kalau MC kita cuma bisa pakai sihir. Bumi. Menurutnya, itu bukti nyata kalau Leo nggak ada peluang menang lawannya. Shido tersenyum puas, merasa nggak perlu khawatir lagi. Shuya keluar kantor sambil keheranan kenapa kepala sekolah terlalu waspada sama Leo. Pokoknya, dia tetap yakin nggak bakal kalah darinya. Di sisi lain, Leo baru saja memenangkan pertandingan lagi. Sekarang semua orang heboh ngomongin seberapa kuat dia. Zumi manis banget ngasih botol minum buat dukung Leo. Sayangnya, Shuya melihat mereka dan itu bikin darahnya mendidih. Nggak lama, pertarungan final antara Leo dan Shuya siap dimulai. Keduanya saling tatap di atas arena. Shuya meremehkan Leo, nyuruh dia jangan belagu, cuma gara-gara menang. Terus, dari tadi, dia nanya, apa Leo yakin bisa menang? Dan MC kita, dengan santai, mengiyakan. Shuya langsung merasa terhina dan berjanji bakal bikin Leo menyesali kata-katanya barusan. Zumi, Shido, dan penonton lainnya udah deg-degan parah. Wasit akhirnya memulai pertarungan. Shuya langsung mengisi energi sihirnya sambil nanya, gimana murid rendahan kayak Leo tiba-tiba bisa bangkit? Dia berpikir, Leo pasti sengaja menyembunyikan kekuatannya dan cari perhatian lewat kemenangan berturut-turut. Tapi itu konyol banget buatnya. Ini cuma bikin dia makin gatal, pengen ngancurin topeng kesombongan Leo. Shuya menyiapkan sihir angin tingkat tinggi, menciptakan busur dan panah dari petir murni. Dia menembakkan panah petir bertubi-tubi. Leo santai menangkisnya dengan dinding tanah raksasa sampai panahnya meledak. Perhatikan baik-baik di sini. Shuya sampai syok berat melihat sihir Leo aktif sangat cepat untuk memblokir panahnya. Penonton ikutan melongo. Shuya mencoba tenang, mengingatkan dirinya kalau musuhnya cuma bisa sihir bumi. Dia langsung mengaktifkan sihir bumi dan menjatuhkan hujan batu raksasa ke arah Leo. Bukannya panik, Leo membalas pakai tornado super kencang. Shuya langsung syok melihatnya pakai sihir angin. Penonton histeris. Mereka baru nyadar dan bingung. Gimana bisa dia pakai elemen angin? Zumi menjelaskan kalau sangat langka penyihir punya banyak elemen. Soalnya, butuh waktu seumur hidup cuma buat menguasai satu elemen aja. Fakta ini bikin Zumi makin kagum luar biasa sama Leo. Shuya protes kalau Leo harusnya nggak bisa pakai sihir selain bumi. Dengan tenang, Leo membalas kalau dia terlalu meremehkan orang lain. Walau jago sihir, sikap Shuya itu masih payah banget. Shuya marah dan membalas kalau Leo lah yang terlalu banyak gaya. Dia bilang kalau dia cuma mau mengakui orang-orang yang memang punya skill tinggi, dan di seluruh sekolah ini, cuma Zumi yang dia hargai. Sambil mengumpulkan energi serangan selanjutnya, dia bilang, udah berjuang keras buat dekat dengan Zumi, biar jadi sosok yang pantas. Berdiri di sampingnya, dia melarang Leo berpikir sedetik pun kalau mereka itu selevel. Seluruh arena langsung bersinar terang oleh kekuatan Shuya. Penonton sadar, wakil ketua ini bakal melepaskan sihir atribut air tingkat tinggi andalannya. Shuya menciptakan lantai es di bawah Leo dan menjebaknya di tengah tornado badai salju, mematikan yang membekukannya dalam dinding es padat. Shuya sangat yakin kalau nggak ada sihir angin atau bumi yang bisa menahan jurus ini. Tapi tiba-tiba,
Percikan api menyala dari dalam esnya perlahan retak, lalu meledak hebat, memperlihatkan Leo yang masih santai berdiri. Shuya menganggap ini mustahil. Leo bisa menguasai 3 elemen sekaligus. Leo tersenyum dan bilang, batas kekuatannya bukan cuma 3. Lalu menciptakan bongkahan es raksasa di atas Shuya dan menghancurkannya jadi hujan pecahan es tajam. Shuya mati-matian menahan longsoran serangan gila itu. Pas serangannya selesai, tubuhnya udah benar-benar hancur dan kelelahan. Leo memberinya saran buat fokus aja pada tujuannya sendiri. Dia lalu teringat anak-anak di panti asuhan. Lalu lanjut menasihati Shuya, kalau seandainya dia sudah mencapai semua mimpinya, tetap akan ada hal yang gak bisa diraih. Shuya mengumpulkan sisa-sisa tenaga terakhirnya cuma buat nanya, siapa? Leo sebenarnya, sebelum akhirnya ambruk ke lantai arena, Leo bergumam, kalau dia sendiri juga masih punya tugas yang belum selesai. Wasit langsung mengumumkan kemenangan mutlak Leo. Setelahnya, Shido ngamuk parah di kantornya. Jujur, aku dan kamu pasti paham rasanya. Shido ngamuk karena Leo sapu bersih kemenangan dengan 4 elemen sihir. Dia teringat ucapan Zumi soal Leo yang jadi pahlawan gerbang merah. Gengsinya terlalu tinggi buat bisa menerima kalau cewek itu ngomong jujur. Dia langsung menelepon seseorang, menempelkan HP di telinga sambil bersumpah bakal bikin murid sialan itu dikeluarkan dari akademi. Sambil ngomel-ngomel, ternyata dia sudah merobek-robek berkas profil akademi milik Leo dan membakarnya pakai cerutu. Di sisi lain, Leo lagi asyik nulis di buku catatan asramanya, sementara Luna udah tidur pulas. Dia memikirkan gimana caranya mengatasi masalah kepala sekolah yang mau mengeluarkannya, dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Di catatannya, dia menulis daftar misi buat menyelidiki hubungan Shido dengan Pangeran Shark. Sekaligus, misi utama, mencari tahu soal Raja Iblis Belfar. Dia berniat memeras informasi dari Shido. Sayangnya, kepala sekolah itu lagi pergi dinas keluar kota. Keputusan ini membawanya kembali ke prioritas utama buat nyari tahu alasan gerbang monster bermunculan. Dia berencana menyegel lebih banyak gerbang buat memancing bawahan Belfar keluar dari persembunyian. Keesokan harinya di kelas, seorang guru baru tiba-tiba muncul. Guru itu menulis nama Hasi di papan tulis sambil mengumumkan kalau dia ditugaskan mengajar di kelas mereka. Sikapnya yang ramah dan wajahnya yang tampan sukses bikin murid perempuan langsung klepek-klepek. Tapi Leo justru merasa curiga sama orang ini. Pas jam istirahat, seluruh kantin heboh membicarakan betapa ganasnya Leo di pertarungan simulasi kemarin. Sementara itu, MC kita malah asyik makan sendirian. Zumi lalu menghampirinya dan minta izin duduk bareng. Dia memuji habis-habisan aksi gila Leo di pertarungan kemarin. Zumi juga berterima kasih banget atas apa yang dia lakukan untuk Shio. Dia memberitahu kalau nasihat Leo benar-benar menyadarkan cowok itu. Zumi ngaku nggak bisa memaafkan kepala sekolah yang bertindak kelewatan. Leo yang penasaran langsung nanya, sebenarnya orang macam apa si kepala sekolah itu? Dan Zumi bilang kalau dia dulunya Seeker yang dirumorkan punya koneksi gelap. Leo langsung memfokuskan pikirannya pada rumor mencurigakan itu. Tiba-tiba layar TV menyiarkan peringatan darurat kalau banyak gerbang monster muncul serentak dan mereka cuma beruntung semuanya bisa ditutup dengan cepat. Leo langsung waspada 100%. Dia teringat peringatan Luna kalau membiarkan gerbang tetap terbuka bakal bikin monster mengamuk, menghancurkan seluruh dunia. Dia minta tolong Zumi buat menyelidiki sesuatu untuknya. Gadis itu tentu saja penasaran. Malam harinya, di jalanan sepi, Luna mengevaluasi gimana caranya Leo selalu menyegel gerbang sedetik setelah muncul. Dan mengejek tuannya itu pasti sok keren karena merahasiakannya. Tiba-tiba gerbang kategori hijau muncul di depan mereka. Keduanya langsung masuk dan menemukan dunia yang isinya cuma hutan lebat. Sepanjang jalan, Leo membantai setiap monster yang berani mendekat.
Tapi anehnya, saat mereka sampai di area terdalam hutan, nggak ada satu pun monster di sana. Sesuatu tiba-tiba menyambar Luna dan membawanya terbang ke langit. Luna menjerit histeris. Melihat makhluk itu, ternyata siluman kelelawar raksasa yang siap menelannya. Bulat! Bulat! Dia meronta. Ronta berusaha keras. Melepaskan diri. Santai. Leo mengaktifkan sihir kegelapan buat memanggil cakar bayangan. Meski makhluk itu mencoba kabur dengan terbang lebih tinggi dari pohon, serangannya tetap akurat menghantam monster itu. Sampai mati tanpa melukai Luna sedikit pun. Luna bersyukur banget, sampai langsung memeluk Leo erat-erat. MC kita cuma bilang kalau insting menyergapnya udah super tajam, makanya bisa mengeluarkan sihir secepat kilat. Luna senang banget tuannya. Masih seganas dulu, bos sudah tumbang. Mereka pun keluar dari gerbang. Luna lega, karena berhasil menutupnya sebelum ada kekacauan. Tapi, tiba-tiba, hujan batu jatuh mengarah ke Leo. Yang dengan gampangnya, dia hindari. Dia mendongak dan melihat sosok di atap gedung. Nah, kalian pasti penasaran kan, sama pria berkerudung dan bertopeng misterius ini? Dia lalu mengatakan, mari kita saksikan kelanjutannya. Leo sangat antusias memburu targetnya. Dia menyuruh Luna bersembunyi. Sambil bersiap bertarung, Leo bertanya, siapa sosok misterius ini? Dan apa motif serangannya? Pria berkerudung itu hanya berkata bahwa dia tidak wajib menjawab. Lalu melempar bola api. Leo dengan lincah menghindari hujan api itu. Tapi dengan satu lambaian tangan, si penyihir membelokkan arah api agar terus mengejar targetnya. Pria misterius itu yakin Leo tamat. Tapi Leo mengaktifkan sihir elemen gelap, menciptakan pelindung kuat yang menahan semua api. Pria itu kebingungan melihat sihir yang digunakan Leo, tak mau membiarkannya kabur. Leo langsung memanggil cakar mematikan dari bayangan gelap untuk mengepungnya. Pria itu melompat sebelum tertusuk cakar. Namun, dia tetap terkena tebasan di pergelangan tangan kanannya. Untuk kabur, pria itu melempar granat asap. Sesampainya di asrama, Leo mulai curiga. Penyerangnya punya hubungan dengan akademi ini. Dia bersumpah akan menangkap pria itu dan memeras semua informasi darinya. Esok harinya saat kelas berlangsung, Leo menyadari tulisan tangan guru Hashi di papan tulis tampak sangat berbeda. Usai kelas, Hashi mendekatinya dan menyebutkan rumor bahwa Leo adalah siswa yang menutup gerbang kategori merah. Leo membalas bahwa kepala sekolah tidak mempercayainya. Hashi pun menjawab kalau dia percaya. Setelah melihat performa Leo di pertarungan simulasi, dia memuji dan mengaku sangat menantikan aksi memukau Leo di masa depan. Saat Hashi pergi, wajahnya diam-diam berubah sangat licik. Malam harinya, pria misterius yang menguntit Leo melihatnya masuk ke gerbang kategori hijau dari gedung terbengkalai. Dia bersumpah untuk membalas dendam atas luka di pertemuan terakhir mereka. Untuk berjaga-jaga, dia sudah menyiapkan walkie-talkie. Beberapa detik kemudian, Leo keluar dari gerbang. Si penguntit sangat terkejut karena dia berhasil membersihkan gerbang secepat itu. Dia menekan walkie-talkie dan memerintahkan pasukannya menyerang. Sekelompok pria berkerudung langsung muncul mengepung Leo. Mereka menggabungkan kekuatan dan menciptakan ledakan dahsyat tepat di posisi Leo. Dari persembunyiannya, sang bos tertawa puas melihat targetnya hancur. Dia menyuruh anak buahnya lewat walkie-talkie untuk mengecek jasad korban. Tapi dia malah mendengar jeritan kesakitan anak buahnya dari alat itu. Dia panik, tidak paham bagaimana Leo bisa selamat. Sambil menenangkan diri, dia pikirnya Leo tidak tahu persembunyiannya. Nah, perhatikan baik-baik. Momen epik ini, tiba-tiba, Leo muncul di belakangnya. Leo mengungkap bahwa dia menyuruh rekannya untuk mengawasi sekitar dan mencari hal mencurigakan. Sementara itu, Luna bersembunyi dalam wujud bola cahaya di sudut atas jendela luar. Leo lalu melepaskan sihir angin kuat yang menerbangkan kerudung dan topeng pria misterius itu. Sesuai dugaannya, itu adalah Hashi. Hashi kaget dan bertanya, bagaimana dia tahu? Leo menjelaskan bahwa Hashi
biasanya menulis dengan tangan kanan di kelas. Tapi, tadi pagi memakai lengan kiri. Dia juga menyimpulkan itu karena tangan kanan Hashi terluka parah di pertarungan terakhir mereka. Leo ingat saat meminta Zumi menyelidiki latar belakang si guru. Dia mengetahui bahwa Hashi adalah mantan pemburu yang ahli memakai sihir api pengejar seperti kemarin. Leo lalu bertanya, apakah Hashi sudah siap mati? Setelah mengetahui identitas penyerangnya, Leo kini bertekad mencari tahu alasan dia ditargetkan. Anehnya, Hashi tersenyum, lalu tertawa terbahak-bahak, memuji Leo karena berhasil membongkar penyamarannya. Sayangnya, dia tidak akan membiarkan seorang siswa sombong menang darinya dan memanggil bola api raksasa, batu panas, berjatuhan dari langit, menutup semua jalan keluar. Saat tanah yang terbakar mengepung pemuda itu. Lagi pula, kekuatan mematikan itu pernah membantai ribuan monster. Hashi menyuruh Leo hangus terbakar tanpa sisa, lalu menembakkan apinya. Seperti biasa, Leo berdiri tenang, tanpa gentar. Kalau itu sihir yang dia sombongkan, penyihir muda ini sangat memahaminya. Melihat Leo mengangkat tangan dan memanggil api di telapak tangannya, si guru sadar apa yang terjadi. Tapi tidak percaya Leo bisa melakukannya. Sihir elemen api pun dirapal, dan bola api yang sama persis berwarna merah menyala, melesat menabrak sihir awal. Benturan ini memicu ledakan super besar. Hashi masih tidak percaya pemuda itu baru saja merapal sihir api tingkat tertinggi. Leo mengoreksinya, berkata bahwa sihir semacam itu cuma kelas menengah. Komentar itu bikin si guru ngamuk dan menyuruhnya berhenti bicara, omong kosong. Tadi, dia sombong membunuh ribuan monster. Tapi, kalian setuju kan? Kali ini, lawannya adalah monster sungguhan yang sudah membantai ratusan ribu monster sendirian. Leo mencekik leher guru sombong itu dan melepaskan sihir gelap sambil mengangkatnya ke udara. Hashi tidak paham apa yang terjadi. Tapi, dia merasakan mana di tubuhnya perlahan tersedot habis. Pria itu tersedak dan meronta. Tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Leo sukses menyelesaikan misi ini. Tapi masih ada satu hal lagi. Sambil menatap matanya tajam, Leo menuntut jawaban. Apakah Shido yang memerintahkan serangan ini? Meski diam, mata panik dan bibir gemetarnya membenarkan hal itu. Tertangkap basah. Hashi pun menyerah, mengaku bahwa dia diperintahkan untuk menyingkirkan siapa saja yang menutup gerbang. Jika itu tujuan musuhnya, berarti sang kepala sekolah memang memihak Belvar. Lalu kenapa dia mendirikan institusi yang melatih para penyihir? Yang pasti sekarang hanyalah Shido, merupakan kepingan teka-teki yang sangat penting. Sayangnya, bahkan jika dia menyerahkan Hashi ke pihak berwajib, targetnya pasti akan pura-pura tidak tahu dan berbalik memojokkannya. Jadi, Leo mengikat guru palsu itu untuk sementara. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia akan segera membongkar dalang. Di balik semua ini, malam itu hujan deras, dan sebuah mobil masuk ke gerbang kediaman mewah. Di tengah sambaran petir, sosok yang familiar masuk ke dalam rumah. Dia berjalan melewati lorong sepi, langsung merasakan aura menyeramkan. Dia sudah sering ke sana. Tapi Shido tetap saja tidak bisa terbiasa. Dipanggil masuk. Kepala sekolah itu membungkuk sopan saat mengumumkan kedatangannya. Tanpa menoleh sedikit pun, seorang pria meminum anggurnya dan meminta laporan. Untungnya, situasi saat ini cukup menguntungkan dan tidak menimbulkan masalah. Berarti, saat ditanya, apakah ada perubahan lain? Sang kepala sekolah teringat satu siswa yang membuatnya penasaran. Dia menceritakan bagaimana Leo mendadak menjadi sangat kuat seperti orang yang benar-benar berbeda. Parahnya lagi, bocah itu sekarang bisa menggunakan keempat elemen sihir, entah dari mana. Mendengar bosnya menghela napas, Shido meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia sudah mengirim seseorang untuk mengurusnya. Penasaran? Pria itu tiba-tiba berdiri. Ingin mendengar cerita itu lebih lanjut. Kilatan petir menerangi wajah jahat yang sangat familiar itu.
Seorang siswa yang dianggap paling lemah, tiba-tiba menunjukkan bakat luar biasa. Jika itu benar, maka dia bisa menjadi ancaman yang tak terprediksi. Sekali lagi, Shido menjamin bahwa dia sudah mengirim bawahannya untuk membereskan masalah ini. Sang bos lalu menatapnya tajam, bertanya, kenapa bawahan itu belum juga melapor soal keberhasilan misinya? Tersadar dari kesombongannya, kepala sekolah mulai ragu dan segera melakukan panggilan penting. Di gedung terbengkalai, ponsel Hashi terus berdering. Karena tidak ada jawaban, Shido akhirnya sadar bahwa targetnya mungkin memenangkan pertarungan itu. Sudah sangat jelas kalau rencana pembunuhan itu gagal total. Terkejut dengan situasi ini, dia memutar otak, mencari cara mengatasinya. Sang bos bicara duluan. Masih ada satu metode yang bisa dipakai. Kalau bocah itu memang penyihir hebat, gunakan saja siswa lemah sebagai pancingan. Shido tersenyum kegirangan, karena mungkin dia akan diizinkan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dia dilempari sebuah cincin. Mungkin terlalu cepat, tapi mereka harus melanjutkan eksperimen ke fase selanjutnya. Tersenyum puas, kepala sekolah itu meminta bos menyerahkan urusan ini padanya. Lagi pula, itulah alasannya mengumpulkan dan melatih banyak penyihir di akademi. Kembali duduk santai, pria itu mengharapkan perkembangan menarik. Moodnya membaik. Tepat sebelum gerbang hitam yang mengerikan itu terbuka. Esok harinya, Shido memanggil Leo ke kantornya. Dan disinilah kita berhenti. Kalian pasti penasaran kelanjutannya. Sini kumpul. Lo dan gue bakal lihat kepala sekolah ini mendadak minta maaf atas sikap kasarnya. Perubahan sikapnya emang aneh banget. Tapi pria tua ini ngotot kalau murid hebat harus diapresiasi. Dia ngingetin jagoan kita kalau gerbang monster sekarang makin sering muncul. Makanya, dia nyuruh Leo nemenin Zumi buat ngebantu gadis itu nutup semua gerbang itu. Tugas ini mengharuskan mereka patroli keliling. Dan Leo langsung setuju. Shido seneng banget Leo. Gampang disuruh. Lalu ngulurin tangan buat nyerahin tugas ini ke Leo, yang menerima tanggung jawab itu. Leo tahu, pria ini lagi merencanakan sesuatu. Tapi, dia milih ngikutin alurnya dulu. Lagi pula, Leo punya rencananya sendiri, dan diam-diam ngalirin sihir gelapnya saat mereka salaman. Gak lama, dia ngasih tahu Zumi kalau ini semua cuma jebakan. Zumi kaget banget waktu Leo bilang kepala sekolah yang nyuruh Hashi nyerang dia. Detail pastinya sih masih belum jelas. Tapi yang pasti, Leo lagi diincar. Sialnya, dia nggak bisa nolak tugas tadi. Karena gerbangnya beneran harus diurus. Apalagi, rencana aslinya itu cuma buat dia sendirian. Makanya, dia minta Zumi mundur aja dari patroli. Jelas Zumi nolak keras. Dia nggak mau tutup mata sama kejahatan di depan hidungnya. Bahkan, Luna aja setuju kalau gadis ini tipe yang pantang nyerah. Jadi, Leo terpaksa setuju. Mereka langsung gerak pas matahari terbenam. Cukup lama mereka nggak ngerasain aura gerbang. Sampai Leo mendadak nanya ke partnernya. Apa dia nggak ngerasa takut sama gerbang monster itu? Bohong sih kalau bilang nggak takut. Tapi, demi ngelawan mereka yang ngancam kedamaian dunia, dia rela ngelawan rasa takutnya. Ini juga alasan dia milih jadi penyihir. Dengar itu, mantan pahlawan kita jadi ingat masa lalunya sebelum ngalahin sang raja. Iblis. Dia natap Zumi dengan kagum. Zumi bilang, dia bakal punya lebih banyak kekuatan selama Leo ada di sisinya. Tiba-tiba, gerbang gelap berkekuatan gila muncul di belakangnya, memancarkan energi yang jauh lebih ngeri dari apapun yang pernah mereka temui. Keduanya kaget parah. Apalagi warna gerbangnya aneh banget, dan momen lengah itu langsung berakibat fatal. Sihir melesat dari dalam gerbang dan langsung ngikat tubuh gadis itu dengan kuat. Mereka berusaha sekuat tenaga buat nahan, tapi dia udah ketarik masuk tanpa bisa ngelawan. Leo gagal nyampe tepat waktu dan cuma bisa ngelihat Zumi terseret ke dimensi lain. Gerbang hitam itu mancarkan gelombang aura jahat yang mengerikan, tapi Leo nggak peduli karena dia harus lakuin segalanya demi nyelamatin nyawa temannya. Di sisi lain, Shido mantau dari jauh, girang banget lihat rencananya berhasil. Dengan gadis itu diculik, umpannya udah masuk, dan dia tinggal duduk manis, nunggu gimana si target
bakal bereaksi. Nah, perhatikan baik-baik. Semua jebakannya emang dirancang buat manggil gerbang hitam. Bos gerbang ini tuh monster mengerikan yang memangsa orang-orang dengan mana berlimpah. Dengan fakta itu, gimana caranya Leo ngelawan musuh gila ini? Luna narik si penyihir hebat mundur. Minta dia nunggu bentar. Dia sadar, dimensi di depan mereka ini jauh lebih bahaya dari gerbang kategori merah. Fakta kalau gerbangnya muncul tepat di area patroli, mereka tuh mencurigakan banget. Intinya, udah pasti Shido yang sengaja nyiapin semua ini buat ngejebak mereka. Jelas bahaya. Tapi mustahil Leo ninggalin Zumi di sana. Tiba-tiba, Luna nunjuk ke depan, ngasih tahu ada monster naga yang lagi pada keluar dari gerbang. Panah cahaya melesat ke depan, ngebantai monster itu dalam sekali serang. Leo kaget, lihat Suya ngos-ngosan. Setelah nembakin musuh dengan brutal, dia nggak buang waktu dan langsung nuntut penjelasan soal apa yang sebenarnya terjadi. Sang wakil panik dengar Zumi kejebak sendirian di dalam. Sialnya, monster terus-terusan keluar dan mereka dilarang masuk sebelum ngeberesin keroco ini. Dulu, Shuya nawarin diri buat nahan musuh di luar sementara Leo nyelamatin ketua OSIS. Paham situasinya. Leo langsung minta maaf, sekaligus ngucapin terima kasih sebelum nerobos masuk. Meski kesal, karena bukan dia yang pergi. Si wakil nitipin semuanya ke Leo dan kembali narik panah cahayanya buat nahan gelombang monster yang makin gila. Di dalam, Leo mendarat di tanah yang gelap gulita. Mereka nggak punya waktu buat mikirin tempat aneh ini. Jadi mereka langsung maju. Semua musuh yang mereka hadapi sebenarnya sekuat bos di gerbang merah biasa. Untungnya, itu bukan masalah buat jagoan kita. Si penyihir hebat pakai sihir gelapnya dan manggil sabit malapetaka dunia bawah miliknya. Seekor naga bodoh nekat nyerang dia dan langsung terbelah berkeping-keping. Cuma dengan satu ayunan sabit. Sambil bersiap, dia bilang nggak ada waktu buat ngelawan mereka satu persatu. Mereka harus buka jalan, mau nggak mau, Shido masih asik mantau semua kekacauan ini dari ruang pantau. Harusnya murid itu kabur aja, malah milih lompat langsung menuju ke kematian. Leo akhirnya nemuin tangga raksasa menuju pusat gerbang. Lo dan gue pasti mikir, dia bakal kelelahan. Dan Luna juga khawatir, tapi Leo malah ngeyakinin kalau semua bakal baik-baik aja. Jagoan kita udah biasa ngadepin neraka sendirian. Jadi Luna cuma bisa pasrah dan bilang kalau sekarang mereka cuma perlu nyelamatin Zumi. Dengan tekad bulat, dia melangkah maju. Di sisi lain, Zumi buka mata dengan pusing dan sadar tubuhnya udah dililit tentakel. Monster keikat erat, tanpa bisa gerak. Kepanikannya makin jadi waktu lihat bos itu natap buas dari belakang. Dia berontak dan meronta. Tapi lepas dari cengkeraman itu, jelas mustahil. Makin parah lagi, rasanya kayak ada energi yang terus disedot dari dalam tubuhnya. Jumlah korban bakal meroket kalau monster ini sampai nembus dunia luar. Di saat genting pun, dia malah khawatir apa Leo berhasil kabur. Tapi lalu tersenyum tipis, karena dia yakin banget Leo nggak bakal kabur gitu aja. Kalau gitu, dia juga pantang nyerah dan mulai merapal sihir apapun yang bisa dipakai. Sialnya, mana di tangannya mendadak pudar. Gagal aktif sepenuhnya. Di saat itulah, dia sadar kalau monster gila ini lagi nyedot mananya. Monster itu mengaum dan buka mulutnya. Lebar-lebar bersiap menelan Zumi hidup-hidup. Tapi jelas dong jagoan kita nggak bakal biarin hal itu terjadi. Sabit hitam mendadak nembus tentakel yang ngelilit gadis itu. Melesat ke udara, sabit itu nebas tentakelnya sampai hancur. Zumi ngenalin aura sihir familiar itu. Dan suara khas tiba-tiba minta maaf karena dia datang telat. Senyum lega langsung menghiasi wajahnya. Sesuai dugaan, Leo datang buat nyelamatin dia. Tanpa sedetik pun mikir buat kabur sendirian. Shido lapor ke bosnya. Sambil senyum licik, pemanggilan gerbang gelap itu sukses besar. Dan si murid bermasalah pasti
bakal mati. Sekarang, mereka tinggal nunggu. Keduanya jadi santapan bos gerbang. Zumi natap teman kelasnya dengan lemas. Bahagia banget Leo. Beneran datang. Luna ngingetin Leo soal tentakel aneh tadi. Yang entah gimana, bisa nyedot mana. Targetnya, wujud monsternya, emang aneh. Bahkan Leo belum pernah lihat di dunia asalnya. Tapi, jagoan kita pantang mundur. Ngadepin ancaman sekecil apapun. Sang. Musuh mulai bergerak dan ngeluncurin serangan telak ke arahnya. Leo ngehindar tepat waktu, dan ngeri ngeliat tanah langsung hancur lebur. Bakal tamat riwayatnya, kalau sampai kena Burnout Ingensa. Badan utama bosnya, dia langsung aktifin sihir gelap. Tanah bergetar, dan dalam hitungan detik, duri sihir murni melesat nusuk bos itu. Luna bersorak girang, muji serangannya, tapi tebasan. Tadi nggak sekeren kelihatannya, karena tubuh utama bosnya malah nggak lecet sama sekali. Ngamuk. Monster itu nancepin tentakelnya yang putus ke tanah. Pas dia bingung, partnernya langsung teriak nyuruh dia awas dari belakang. Peringatan itu bikin Leo ngehindar, cuma kena gores di wajah. Zumi khawatir, tapi Leo bilang, semua aman, karena bukan serangan. Telak. Tetap aja ngeselin, karena dia belum tahu pola serangan si musuh. Tentakel lain muncul dari tanah. Tapi Leo jauh lebih gesit, dan memotongnya sampai habis. Sayangnya, monster itu ogah nyerah. Begitu juga penyihir kita. Percaya deh, lo dan gua pasti makin penasaran. Lihat gimana Leo bertahan hidup, padahal energinya hampir habis. Sini kumpul. Kita lanjut lagi. Zumi, sudah kehabisan mana? Dan kalau Leo nekat maju ke tubuh utama, dia cuma bakal jadi sasaran empuk tentakel lintah itu. Saat pikiran gadis ini makin panik, Leo malah ngomong santai kalau ini bukan masalah. Dia melempar sabitnya ke tanah. Bilang bakal langsung terobos masuk. Dan melesat secepat kilat ke arah musuh. Zumi cuma bisa melongo melihatnya. Sudah berada tepat di sebelah tubuh utama bos itu. Seperti dugaan Luna, Leo langsung dihujani serangan mematikan bertubi-tubi. Tapi, cowok ini tetap kokoh dan mengaktifkan sihir gelapnya untuk melahap segalanya. Menjadikan tentakel itu sebagai jembatan. Dia berlari secepat kilat, mendekati targetnya. Bos itu mencoba membalas dendam, tapi jelas tidak. Mungkin, Leo membiarkannya begitu saja. Dia kembali menyerang, melepaskan rentetan ledakan dahsyat, sampai akhirnya berada di depan mata. Bos itu, di akhir pertempuran ini, dia merapal mantra kehampaan dan meninju titik lemah musuhnya hanya dengan satu pukulan. Bos itu tumbang, dan tubuhnya hancur lebur. Berkeping-keping, Zumi akhirnya terlepas dari cengkraman monster itu dan jatuh dari langit. Leo melompat menangkapnya di udara dan mendarat mulus dengan gaya super keren. Saat ditanya keadaannya, ketua OSIS itu tersenyum lembut dan bilang kalau dia sangat bersyukur cowok itu benar-benar datang menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, alarm berbunyi nyaring di ruang pantau Shido, menandakan gerbang hitam mulai menghilang. Menyadari apa arti semua ini, sang kepala sekolah sama sekali tidak percaya. Apa mungkin Leo berhasil mengalahkan bos gerbang itu sendirian? Sebagai jalan terakhir, dia merogoh sakunya untuk mengambil cincin dari bosnya. Energi gelap langsung memancar, tapi dia tetap memakainya dengan wajah gila. Dengan kekuatan penuh, dia bersumpah akan membunuh murid itu dengan tangannya sendiri. Sayangnya, target yang mau dia habisi ternyata juga punya niat untuk menghadapinya secara langsung. Shido berbalik dan melihat sosok yang diselimuti kegelapan total. Leo mendadak muncul di ruangannya. Mengincarnya adalah satu hal, tapi menyeret Zumi ke dalam masalah ini adalah murni kebodohan. Nah, coba perhatikan bagian ini. Kepala sekolah kaget setengah mati. Tapi cowok yang lagi ngamuk ini tidak sudi bicara dengan sampah sepertinya. Shido masih syok dan bingung. Bagaimana muridnya bisa tiba-tiba muncul di hadapannya. Leo rupanya bisa teleportasi setelah meninggalkan tanda sihir di tubuh pria itu. Mencoba mengingat kapan itu terjadi. Dia teringat perasaan aneh tepat sebelum memanggil gerbang itu. Kepala sekolah menggertakkan gigi menahan marah.
karena belum pernah mendengar sihir macam itu. Sekarang giliran si pemuda yang mulai menginterogasi. Dan hal pertama yang ingin dia pastikan adalah apa pria ini yang membuka gerbang hitam. Jelas percuma saja berbohong, karena monitor di belakangnya sudah mengonfirmasi kecurigaan itu. Dia sudah bertahun-tahun membangun akademi sihir ini. Jadi untuk apa dia tiba-tiba melakukan ini? Pertanyaan itu malah membuat Shido tersenyum licik. Ternyata, tujuan utama akademi ini adalah sebagai umpan semata. Baginya, semua murid di sini cuma sekadar makanan hidup untuk monster di dalam gerbang. Tanpa ragu, dia dengan bangga mengakui dirinya sebagai pemanggil gerbang hitam. Dengan menebar kekacauan, dia bisa mendapatkan kekuatan tak tertandingi. Mendengar pengakuan sombong itu, Leo langsung paham kalau pria ini berniat mengorbankan Zumi beserta murid lainnya. Dia tahu pria ini brengsek, tapi sampah yang satu ini benar-benar di luar nalar. Dengan senyum licik di wajahnya, Shido menyuruhnya bicara sesuka hati, sambil mulai menciptakan kobaran api dari tangannya, mengayunkan lengannya. Sang mantan seeker itu menembakkan beberapa bola api mematikan ke arah Leo, membuat ruangan itu panas mendidih. Tapi gokilnya, Leo sama sekali tidak berkedip menghadapi sihir itu. Dia malah memakai sihirnya untuk menelan semua api itu sebelum mengenainya. Shido cuma bisa mematung syok berat. Otaknya tidak sampai memproses bagaimana api itu lenyap di depan matanya. Cuma segitu doang kemampuannya untuk orang yang banyak omong. Percikan selemah itu mana mungkin bisa membakar targetnya. Seperti anjing liar, pria tua itu menggeram marah. Padahal mananya sudah sekarat. Dia kembali mengeluarkan api dan sangat yakin kalau mantra kali ini bakal mengubah Leo jadi abu. Meluncurkan ledakan api super panas. Dia menyuruh murid sombong itu untuk mati. Kobaran api itu terpecah dan menyerang dari berbagai arah. Tapi Leo malah cuma membuka kedua tangannya. Shido menatap kebingungan. Tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tiba-tiba, pelindung sihir gelap berwarna ungu muncul. Dan cahaya api itu memantul. Berbeda dari mantra sebelumnya. Begitu, ledakan api itu mengenai pelindung. Serangannya langsung berbalik arah. Kepala sekolah syok melihat serangan balik itu. Dan refleks melompat mundur. Dia pun terpental makin jauh. Gara-gara ledakan tadi dan keluar dari asap dengan baju hangus terbakar. Kita semua tahu ini gila kan? Kejadian ini sungguh di luar nalar. Murid yang dulunya dianggap sebagai kegagalan terbesar di akademi, sekarang malah menghajarnya layaknya seorang amatir. Ogah kalah begitu saja. Shido merangkak mengambil perangkatnya, berniat membuat kekacauan lebih besar dengan membuka gerbang lain. Tapi sebuah tembakan sinar tajam menusuk tangannya, menghentikan aksinya seketika. Sambil melihat pria itu menjerit kesakitan, Leo akhirnya paham kalau cincin di jarinya adalah pemicu. Gerbang itu dalam keadaan putus asa. Kepala sekolah mencoba bernegosiasi, tapi mulutnya langsung dibungkam dengan satu pukulan telak di pipi. Dia terpental ke ujung ruangan dan nyaris kehilangan kesadarannya hanya dengan satu tinjuan maut. Si pemuda tangguh ini belum puas dan langsung mengangkat kerah baju lawannya itu. Sudah dibilang dari awal, kalau kata ampun itu tidak ada. Yang tersisa untuk pion ini cuma membongkar dalang utamanya. Tapi saat dia mau buka suara, rasa sakit luar biasa menyerang jantung Shido. Dia tersedak dan kejang selama beberapa detik, lalu berhenti bergerak dan jatuh tak bernyawa ke lantai. Melihat tubuhnya terkapar, Leo sadar kalau target sebenarnya tidak akan keluar dari bayang-bayang semudah itu. Masih bersantai di rumah mewahnya, si bos asli bergumam kalau dia baru saja kehilangan satu pelayan lagi. Tapi itu bukan masalah. Penyihir muda itu boleh menang sekarang, tapi perang ini belum berakhir. Tak lama kemudian, Zumi mendapat penjelasan tentang apa yang terjadi setelah gerbang hitam ditutup. Shido teru poji yoku, tapi mendadak pingsan,
dan hilang ingatan saat bangun. Meskipun dia sudah diserahkan ke pihak berwajib, dalang utama di balik gerbang ini masih bebas dan mungkin punya pion lain. Kemungkinan besar, Shard terlibat dalam semua kekacauan ini. Dan Luna pun tahu mereka tidak boleh sampai lengah sedikit pun. Menatap tajam ke kejauhan, Leo bersumpah bakal membuat pangeran pengkhianat itu membayar semuanya. Harusnya malam ini jadi waktu istirahat tenang. Tapi Leo malah dihantui oleh mimpi buruk pertempurannya melawan Raja Iblis di dunia sebelumnya. Dia bahkan teringat anak-anak panti asuhan yang sangat antusias belajar sihir darinya. Dan yang paling parah, dia teringat senyuman licik Shark saat mereka setuju bekerja sama. Dan senyum yang sama saat dia bilang sudah membantai semua anak yatim itu. Sang mantan pahlawan langsung terbangun dari kasurnya, menenangkan diri dari rentetan mimpi buruknya. Dia melihat keluar dan menatap lambang familiar di bendera itu. Semenjak Shido ditahan, kecurigaannya tentang adanya dalang yang lebih besar makin terbukti. Dari semua tanda ini, dia sangat yakin kalau Shark sedang memantaunya dari dekat. Sambil bersiap ke sekolah, Leo menyuruh pangeran itu bersabar, karena dia akan segera memberikan hukuman setimpal. Matahari kembali bersinar menerangi akademi, dan saat semua murid menjalani hari seperti biasa, perhatian mereka tertuju pada pria berpakaian mencolok di lorong. Sepertinya dia direktur yang baru. Dia dijadwalkan tiba hari itu juga, dan Leo yakin bakal segera bertemu dengannya. Jadi, dia harus mencari tahu semua informasi soal pendatang baru ini. Berkat keluarga Zumi, gadis itu sudah pernah bertemu dengannya waktu kecil. Namanya Cole, dan dia adalah mantan instruktur pasukan penyihir elit. Pria ini sangat berpengalaman di medan tempur, dan sudah menutup banyak gerbang sendirian. Kedengarannya sih hebat, tapi mereka sama sekali tidak tahu karakter asli pria ini. Dan harus mencari tahu lagi. Sambil mengetuk, Zumi masuk ke ruangan direktur dan meminta maaf. Karena sudah menunggu kedatangan mereka, Cole langsung berbalik, menyambut murid-murid dengan ceria. Percaya deh, kelanjutannya bakal gila. Leo sampai bengong, tapi tetap berhasil membalas sapaannya. Pria itu melempar senyum super lebar. Sini kumpul sang kepala sekolah, menyambut mereka lagi. Luna menyadari energinya yang terlalu ceria, lalu bertanya pada Zumi. Dia sudah dengar rumor soal kepala sekolah baru ini, tapi sekarang memastikan bahwa dia dikirim oleh pasukan penyihir khusus Saber ini, unit elit, untuk menangani kemunculan gerbang dan melindungi warga dari bencana. Setelah lulus dari akademi, banyak yang bergabung ke pasukan, tapi hanya sedikit yang dipanggil Saber. Cole kembali memuji dirinya sendiri. Bilang ini membuktikan kualifikasi dan kemampuannya yang luar biasa, karena dia memegang posisi penting di organisasi itu. Melihatnya tertawa bangga, Leo sadar, pria ini cukup narsis. Zumi kembali ke topik utama, dan mengingatkan bahwa dia punya urusan dengan pemuda itu. Sang kepala sekolah mendadak serius, membahas bagaimana dunia dan warganya terus terancam oleh gerbang. Ini pengetahuan umum bagi para siswa. Tapi yang mereka tidak tahu, Saber sangat kekurangan petarung muda yang kuat. Belakangan ini, kota cukup aman karena asosiasi menangani gerbang dengan baik. Tapi semua berubah sejak insiden beberapa hari lalu. Kemunculan gerbang hitam yang tidak terbayangkan sebagai ancaman tingkat atas. Pasukan elit tidak bisa lagi mengabaikan kota ini. Dan itu juga alasan utama kenapa Cole ditugaskan ke sana. Semua petinggi Saber sepakat bahwa gerbang hitam jauh lebih mematikan daripada gerbang merah biasa. Jika iblisnya berhasil menerobos masuk, ratusan ribu nyawa tak bersalah bisa melayang. Selain itu, tingkat bahaya di kota juga meningkat. Padahal, organisasi kekurangan personel. Untuk mengatasi ini, dia ingin meminta bantuan pemuda itu. Ini jelas, karena Leo berhasil membantu Zumi menyegel gerbang. Dia sudah membaca laporan tentang kejadian di dimensi lain itu, dan investigasi lanjutan membuktikan. Bahkan, anggota terkuat Saber tidak mampu melakukan hal yang sama.
Karena itulah dia meminta bantuan siswa ini. Tidak peduli usianya, demi masa depan, dan perlindungan warga. Mereka butuh kekuatannya. Leo menyambut uluran tangannya, menerima permintaan itu dengan senang hati tanpa ragu. Zumi baru saja mau menjelaskan bahwa pemuda itu melakukan semuanya sendirian. Tapi sirena mendadak berbunyi keras. Ada kemunculan gerbang merah di dekat akademi. Mereka menatap kepala sekolah, menunggu perintah. Sambil tersenyum, Cole bilang ini, kesempatan sempurna untuk melihat kemampuan mereka langsung. Ketua Dewan ragu berangkat tanpa persiapan, tapi Leo yakin mereka bisa mengatasinya. Dia menyuruh kepala sekolah menunggu kepulangan mereka, lalu pergi menjalankan misi pertama. Sekarang perhatikan dengan saksama. Mereka langsung berhadapan dengan gerbang merah yang ganas. Saat bersiap masuk, sebuah suara tak asing menembus angin kencang. Bilang, dia sudah menduga mereka ada di sana. Shuya muncul dan ingin masuk bersama. Mereka terkejut dengan kehadirannya. Tapi dia bersikeras kalau bekerja dalam tim akan jauh lebih cepat. Senang punya petarung hebat lainnya. Leo tersenyum dan mereka melangkah masuk. Ini jadi momen pertama grup itu menyerbu gerbang bersama. Lewat gerbang merah ini, Cole ingin melihat potensi kekuatan mereka. Ini mirip dengan dunia lama Leo, di mana dia mendapat kepercayaan dan sekutu hebat untuk bertarung bersamanya. Sekarang, bekerja sama dengan dua teman sekelas ini sangat penting untuk pertempuran mereka ke depannya. Leo pun memimpin jalan dan memulai serangan. Berlari melewati terowongan gelap yang hanya diterangi cahaya alami. Musuh langsung terlihat di depan mata. Area itu dipenuhi monster tingkat tinggi yang bisa membantai petarung biasa. Tapi sayangnya, mereka bukan orang biasa. Grup ini memutuskan untuk menghabisi semuanya. Zumi maju, bersiap membunuh monster serigala. Lebih dulu, dia menembakkan tombak es super cepat ke arah target, memberikan serangan fatal tanpa henti. Sialnya, satu musuh lolos dan menerkam gadis yang tak berdaya itu. Kilatan cahaya ungu mendadak melesat, menembus tubuh rentan monster itu. Leo menyelamatkan rekannya tepat waktu. Tapi, dia sendiri diserang golem raksasa yang mencoba menghancurkannya. Bertindak cepat, dia menyuruh Shuya membidik tepat di mata monster itu. Sang wakil ketua sudah siap dan menarik beberapa anak panah cahaya. Saat dilepaskan, sambaran petir melesat maju dan menghancurkan titik lemah monster itu. Golem itu menjerit kesakitan dan mundur. Tapi, ancaman belum berakhir. Masih ada banyak monster kelelawar. Dengan sangat percaya diri, Leo bilang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia memusatkan sihir gelapnya menjadi bola padat di antara kedua tangannya. Setelah mencapai batas, dia melepaskan sihir itu. Gelombang kejut super besar menyapu seluruh area. Mana itu memotong habis para kelelawar, dan dalam sekejap, tak ada lagi musuh yang tersisa. Mereka memuji kekuatan gila itu. Tepat seperti ekspektasi. Merasa tidak berguna, kedua rekannya meminta maaf karena membiarkannya menanggung semuanya. Apalagi, reaksi mereka terlalu lambat. Leo paham, momen ini sangat krusial dan meyakinkan bahwa mereka sudah bertarung dengan hebat. Namun, mereka tidak bisa menahan diri. Bertanya soal sihir pemusnah tadi. Selain atributnya tidak dikenal orang biasa, kekuatannya juga tidak masuk akal. Itu sama sekali bukan sihir biasa. Shuya menatap Zumi, bertanya apa dia tahu soal ini. Dan gadis itu mengaku hanya pernah melihatnya beberapa kali. Kalian pasti juga sama penasarannya kan? Zumi sebenarnya ingin bertanya sejak awal. Dan sekarang, Leo akhirnya membongkar fakta soal sihir, atribut gelapnya. Mereka jelas kebingungan. Tapi karena tidak ada waktu, Leo menjelaskan singkat bahwa ini adalah kekuatan di luar 4 elemen utama. Dia menyembunyikannya saat latih tanding, karena terlalu banyak mata yang mengawasi. Apapun itu, prioritas mereka sekarang adalah membantai sang bos. Jadi mereka harus terus maju. Zumi hanya diam, tapi dia mengakui seberapa keras
latihan yang pasti dia jalani demi mencapai level ini. Banyak sekali pertanyaan di kepalanya, tapi dia lebih suka mendengarnya langsung. Pada akhirnya, dia merasa terlalu sombong kalau menganggap dirinya pantas tahu rahasia itu. Setelah lama berjalan, mereka berhadapan dengan monster raksasa, yang sudah jelas adalah bos gerbang ini. Di dunia lamanya, naga kristal membawa bencana dengan zirah super kerasnya. Sudah tahu cara mainnya? Leo meminta rekannya menyerang kaki musuh dari belakang. Keduanya mengangguk setuju dan langsung beraksi. Pengguna sihir gelap itu menerjang maju sendirian, memangkas jarak dengan musuh dalam sekejap mata. Mengikuti arahannya, para anggota dewan itu mengucapkan mantra sihir es bersamaan. Gabungan kekuatan mereka bekerja cepat, membekukan kaki sang naga di tanah. Karena ini, Leo bebas melompat dan membidik tanpa takut meleset. Dia memanggil sabit gelapnya, layaknya sang pencabut nyawa. Dia menukik dan mengayunkan tebasan maut ke leher monster itu. Terpotong tanpa perlawanan. Kepala naga itu jatuh ke tanah meski terbuat dari kristal. Mereka tak percaya dia bisa membelahnya dalam satu tebasan. Begitulah kekuatan gila sihir gelap. Tak tertandingi dan selalu di luar nalar. Menunggu tepat di luar gerbang, Cole berbalik terkejut melihat para siswa kembali secepat ini. Setelah saling menyapa, dia sangat gembira karena mereka melampaui semua ekspektasinya. Dia juga membereskan monster yang kabur keluar. Tapi itu sama sekali bukan masalah. Meski kehadiran Shuya tak terduga, dia senang. Semuanya berjalan lancar. Misi penyegelan gerbang merah ini sukses besar pada akhirnya. Dan ini adalah hasil fantastis bagi murid akademi. Selanjutnya, Leo bicara pada kepala sekolah, mengajukan sebuah usulan. Jelas sekali bahwa mereka harus merespons kemunculan gerbang dengan lebih cepat di masa depan. Oleh karena itu, ketiganya sepakat membuat klan resmi. Mereka ingin tanggung jawab dan wewenang penuh untuk menyegel semua gerbang itu. Sebuah klan berisi 3 orang. Sungguh tidak masuk akal. Tapi jika Saber kekurangan pasukan, Leo yakin tim ini bisa membuat perubahan besar. Cole sungguh memikirkannya sejenak. Belum pernah ada kejadian seperti ini, tapi mereka mungkin cukup kuat melakukannya. Merasa kagum, kepala sekolah akhirnya setuju. Nah, sampai di sini dulu cerita kita. Kalian pasti tak sabar melihat aksi klan ini. Selanjutnya, sini ngumpul bareng gue. Kita bakal lihat aksi gila klan baru ini. Mereka resmi berdiri dan langsung ngecek peta gerbang yang udah ditutup sama Leo. Dia natap layar, nyari pola aneh di sana. 2 temannya sampai bengong lihat jumlahnya. Apalagi waktu tahu Leo ngeberesin semuanya sendirian. Emang sih, ada rumor soal penakluk gerbang. Tapi mereka nggak nyangka kalau itu si Leo. Keren sih, tapi maju sendirian terus itu terlalu nekat. Dan Luna juga setuju. Untungnya, sekarang mereka udah jadi satu tim dan siap saling bantu. Leo senyum, setuju. Begitu juga si utusan Dewi yang lega. Lihat dia mulai percaya orang lain lagi. Apalagi, gerbang makin sering muncul. Masalah utamanya, selain monster itu, adalah bocornya mana. Leo tahu, ini dari Luna. Pas awal sampai di dunia baru. Efek mana ini bisa ngebangkitin kekuatan sihir dan jadi sumber kemampuan super. Tapi, buat manusia biasa, mana itu murni racun mematikan. Intinya, mereka wajib banget nyegah kebocoran ini biar nggak makan korban jiwa lebih banyak lagi. Mereka harus basmi bahayanya sampai ke akar. Malam pun tiba. Dan klan baru kita ini mulai patroli perdana. Gak lama jalan, mereka papasan sama pasukan elit Saber yang lagi tugas juga. Sesuai banget sama omongan Cole soal Saber yang nambah penjagaan ketat. Mereka sampai takjub lihat para penyihir itu. Kelas elit yang levelnya jauh di atas. Rata-rata, Leo langsung nyadarin teman-temannya karena ancaman yang ditunggu akhirnya muncul. Gak lama, radio pasukan Saber bunyi, ngasih info gila.
kalau ada gerbang merah. Terbuka 5 kilometer di arah barat. Daya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena suasananya bakal makin gila. Semua unit langsung tancap gas menuju kota yang udah hancur berantakan. Gerbangnya mancarkan energi buas dan banyak warga yang terjebak. Di tengah kekacauan, seorang anak kecil jatuh lepas dari ibunya. Momen fatal ini bikin monster serigala langsung lompat buat memangsa anak itu. Tapi tenang, Leo langsung keluarin sihirnya dan nebas monster itu dalam sekejap. Balikin si anak ke pelukan ibunya dengan selamat. Sang ibu nangis berterima kasih. Dan Leo lega bisa bertindak cepat. Pasukan Saber akhirnya sampai juga. Jadi klan kecil kita milih serahin urusan luar ke ahlinya. Sementara mereka terobos masuk ke gerbang. Sambil ngelihat mereka pergi, anak kecil tadi cuma bisa natap kagum banget. Pasukan penyihir langsung bantai para monster sambil sibuk evakuasi warga sipil yang ketakutan. Sayangnya, jumlah monster ini nggak ada habisnya. Jadi mereka nyaris panggil tim khusus. Leo lalu maju, ngenalin timnya sebagai murid yang resmi bertugas dengan izin khusus dari kepala sekolah, Cole. Rupanya Saber udah dengar reputasi gila mereka dari desas-desus belakangan ini. Lanjut ke laporan situasi darurat saat ini. Ada satu tim penyerang yang nekat masuk ke gerbang, tapi sinyal mereka tiba-tiba putus total. Salah satu anggota ngerasa ada yang janggal dan yakin mereka dalam bahaya besar. Masalahnya, mereka nggak bisa kirim tim penyelamat karena masih sibuk nahan laju monster yang terus keluar. Selamatkan warga adalah prioritas mutlak, dan tim yang masuk udah paham resiko matinya. 3. Sekawan ini saling tatap dan langsung paham. Leo ambil alih dan suruh Saber fokus nahan di luar, sementara klannya yang bakal beresin di dalam. Tentu aja pria itu syok, ngerasa itu terlalu bunuh diri buat anak sekolah. Tapi mereka bertiga malah cuek dan lanjut jalan masuk. Untungnya, Cole datang di waktu yang pas. Nyuruh anak buahnya buat santai dan gak usah panik. Mereka ini anak muda dengan potensi gila, gak cuma sekedar penyihir berbakat, mental baja, dan rasa tanggung jawab mereka itu kelas atas. Pas masuk, tim ini langsung dikepung. Rawa berkabut tebal yang bikin jarak pandang nyaris nol. Tapi peduli amat, mereka tahu persis misi utamanya. Apalagi ini debut pertama mereka sebagai sebuah klan resmi, jadi harus gaspol sampai titik darah penghabisan. Makin masuk ke dalam, mereka nemuin tumpukan bangkai monster. Bukti pertarungan dari tim yang hilang. Kalau tim elit aja, sampai dibikin babak belur gini, mereka cuma bisa berdoa, semoga ada yang selamat. Sekarang, fokus utama adalah hajar bosnya, sebrutal apapun itu. Zumi yakin banget, sihir gelap, Leo pasti bisa ngendaliin situasi. Tapi masa ia harus selalu bergantung sama dia terus? Gak guna dong. Bikin klan, dua temannya nolak jadi beban, dan janji bakal buktiin sisa kekuatan mereka buat nyusul level Leo. Untungnya, tim yang hilang itu masih bernapas, tapi lagi mati-matian nahan serangan musuh super kuat. Mereka ngumpulin bola api raksasa di tangan dan langsung nembak ke arah target. Tapi tubuh lendir musuh ngebentuk perisai tebal yang nangkis semuanya tanpa sisa. Sang kapten misuh-misuh frustrasi. Sementara anggotanya yang sekarat nyuruh mereka lari aja. Kaptennya marah. Dibilang gitu. Tapi malah bikin dia lengah. Tentakel super cepat. Musuh langsung melesat mematikan. Dan sisa tim ini buru-buru angkat perisai sihir buat nahan serangannya. Sayangnya mereka telat. Pukulan telak itu bikin semua orang terbang berantakan. Cuma si pemuda sekarat tadi yang gak kena. Karena teman-temannya ngorbanin diri jadi tameng. Sadar, udah dibela. Dia mulai nyalahin dirinya. Kalian pasti mikir, dia bakal mati di sini kan? Eits, tunggu dulu. Bos itu emang siap ngebunuh dia. Tapi klan kita nggak bakal biarin. Itu terjadi. Sihir meledak, maju, motong dan ngehancurin tentakel itu sampai putus. Semua mata langsung tertuju ke tiga sekawan ini yang mastiin identitas tim Saber. Ngelihat perlengkapan mereka, si kapten nebak kalau mereka pasti anak sekolah. Di sisi lain, Zumi
udah nganalisa struktur bos ini buat nyari titik lemahnya. Dia ngasih kode ke Shuya buat ngancurin intinya bareng. Pas aba-aba turun, mereka maju ngegas. Tapi Leo nyadar, ada sisa lendir di tanah yang tiba-tiba hidup lagi. Tahu bahaya ngancam. Dia teriak, ngingetin Zumi. Sayangnya, udah telat banget. Musuh nyerang ganas dari titik butanya. Zumi sempat nutupin mukanya. Tapi, lengan dia jadi korban. Shuya juga mau bantu, tapi malah gagal ngebaca pergerakan bahaya di sekitarnya, yang merayap diam-diam dari belakang. Dia jatuh tersungkur. Kakinya nempel mati ke tanah. Dalam posisi pasrah total ini, bos lendir ngambil ancang-ancang buat putusin kepala mereka berdua. Emang, udah saatnya Leo turun tangan. Pakai sihir jurang. Mematikannya. Dia ngebom monster itu dan nyelamatin teman-temannya dalam sekejap. Serangan brutalnya berlanjut, robek-robek tubuh tebal. Lendir itu jadi ampas. Inti monsternya pun terekspos jelas dan jadi target empuk. Bikin tim Saber melongo. Lihat aksi gila ini. Nolak keras, ada yang nyentuh teman-temannya lagi. Leo langsung narik sabit kematiannya. Dia lompat super tinggi di atas inti musuh dan menukik tajam. Nebas titik lemah itu tanpa ampun. Sesimpel itu, pertarungan epik ini kelar dan bos gerbang merah resmi tumbang. Pasukan Saber cuma bisa bengong ternganga saking syoknya. Sementara, anggota klan Leo cuman senyum maklum. Gak lama, mereka kenalan secara resmi sama pasukan di luar. Berkat mereka, seluruh tim penyerang selamat tanpa luka fatal. 3 murid ini senyum bilang, cuma lakuin yang mereka bisa. Cole ketawa, bangga banget dan terus muji betapa gilanya potensi penyihir muda ini. Kapten elit itu aja ngaku salah nilai cuma karena umur mereka. Lewat momen ini, dia nyuruh semua pasukannya buat ngasih hormat tertinggi buat trio yang udah nyelamatin nyawa mereka. Di saat yang lain senyum puas, tatapan Zumi malah kelihatan sedih dan banyak pikiran. Malamnya, Luna ngajak selebrasi dan muji kerja keras Leo yang gila banget. Yang penting, semua anggota Saber selamat. Bahkan, mereka diundang main ke markas. Hal ini bikin heboh sampai mereka didesak buat gabung habis lulus sekolah. Tiba-tiba, ada ketukan cepat di pintunya. Luna langsung hilang, bikin Leo bingung. Siapa yang malam-malam gini mampir? Dia buka pintu dan kaget banget. Lihat Zumi, senyum ragu ke arahnya. Dia minta maaf, datang larut. Padahal, Leo ngerasa ada yang janggal. Nah, sampai sini dulu. Kalian pasti penasaran banget kan? Sini ngumpul. Kita bakal saksiin momen langka. Bareng-bareng, malam-malam buta. Zumi malah datang nemuin Leo buat minta diajarin sihir privat. Dia ngerasa selama ini cuma jadi beban tim. Dan nggak mau terus-terusan gitu. Sementara, Luna agak bete. Karena obrolannya jadi kelewat serius. Tapi si MC kita paham banget seberapa lemah perasaan Zumi habis kejadian tadi. Ya, wajar sih. Dan yang cewek ini butuhin sekarang tuh bukan sekadar kata-kata penenang doang. Jadi, Leo langsung iyain permintaannya kalau emang Zumi nganggep dia pantas jadi guru. Pas cewek itu bilang makasih berkali-kali, Leo cuma bisa kagum sama sifatnya yang blak-blakan abis. Tanpa babi bu, mereka langsung on the way ke atap buat mulai. Tapi tiba-tiba ada suara familiar yang protes karena ditinggalin. Shuya muncul dari balik bayangan bulan purnama. Ngebet pengen ikutan sesi les privat itu. Zumi kaget banget. Cowok ini mau ikutan. Diajarin. Tapi Shuya gengsi dan bilang cuma nggak mau ketinggalan level aja. Untungnya, pengalaman pahit tadi bikin mereka berdua jadi super semangat buat jadi lebih kuat. Karena mereka ada di klan yang sama, jomplang kekuatan tuh haram hukumnya. Akhirnya, trio ini resmi mulai latihan bareng. Leo buka sesi dengan ngasih evaluasi singkat ke mereka. Sebenarnya, mereka berdua udah punya kekuatan sihir gila dan bisa pakai mantra tingkat tinggi. Tapi, mereka harus kerja keras buat buang kebiasaan buruk yang nempel. Contohnya nih, si Zumi tuh sering banget keasikan nyerang pas lagi berantem. Dia langsung keinget pertarungan tadi. Pas dia main, maju aja tanpa mikirin strategi tim.
Gara-gara terlalu fokus sama satu target, cewek ini jadi buka banyak titik buta. Nah, di sini letak serunya. Coba kalian perhatiin bagian Shuya yang harus belajar baca gerakan musuh dari awal. Ngomong sih gampang, tapi praktiknya gimana coba? Paling nggak buat sekarang, dia harus biasain mikir skenario terburuk. Emangnya dia nyangka monsternya bakal ngasih serangan balik telak? Pas Zumi maju sendirian, Shuya langsung ngaku jujur kalau dia beneran panik abis. Pas momen itu kejadian dan telat banget ngasih respons. Duel latihan di akademi sih gampang, tapi pertarungan asli butuh adaptasi super cepat. Intinya, mereka harus mulai dengan tenang dan jaga kesadaran penuh sama lingkungan sekitar. Buat ngebantu latihan itu, Leo jentikin jarinya dan manggil monster serigala bayangan pakai kekuatannya. Tenang, ini cuma monster ilusi yang gak bahaya, dan tugas mereka cuma ngelawan makhluk itu. Kayak musuh beneran. Mereka berdua ngangguk paham dan langsung kerja keras buat hindarin serangan pertama si serigala. Latihan ini berlangsung lumayan lama. Bahkan jumlah kloningan serigalanya makin bertambah banyak. Sampai di satu titik, Leo mutusin buat udahan. Karena mereka udah latihan kelamaan. Tapi Shuya ngeyel bilang, ini mah kecil, dan masih kuat lanjut. Dan tekad gila mereka, untungnya, sampai ke hati sang pelatih. Si Zumi ini, khususnya, punya ekspektasi besar yang pengen dia penuhin. Dia lahir di keluarga terpandang, yang isinya penyihir hebat semua. Dan bahkan, ada banyak legenda tentang mereka yang selalu tarung di garis depan, ngelawan gerbang monster. Sifatnya yang suka asal nabrak musuh, kemungkinan besar dari doktrin garis keturunannya. Leo jadi keinget waktu Zumi curhat kalau alasan dia jadi penyihir itu buat ngelindungin orang. Bisa ngerasain kan? Seberapa berat beban cewek ini? Ngabungin ekspektasi keluarga sama sifatnya bikin dia terlalu tertekan. Makanya Shuya sampai sumpah buat jadi lebih kuat dan bantuin dia sambil buang muka gengsi. Wakil klan kita ini akhirnya minta maaf soal insiden duel bohongan kemarin. Leo cuma bisa senyum. Lihat tingkah sunderenya yang gagal total. Setelah semua drama itu kelar, mereka lanjut latihan demi target masing-masing. Di sisi lain, Cole mantau dari dalam gedung, senyum-senyum sendiri, ngebayangin masa depan organisasi mereka. Sebulan berlalu, dan klan kita lagi sibuk, tarung mati-matian. Di dalam gerbang lain, bos raksasa ngangkat kapaknya. Siap nebas. Berkat latihan panjang kemarin, trio ini sekarang gerak kompak banget di bawah komando Leo. 2 orang langsung nyerang bagian badannya, sementara si ketua lompat tinggi bawa sabitnya. Satu tebasan mulus langsung mutusin tangan monster raksasa itu. Bikin dia nggak berdaya. Tapi realita nggak semanis ekspektasi kawan. Karena monster itu langsung numbuhin lagi tangannya. Dia nyerang balik, ngancurin tanah di bawah kepalan tangannya. Tapi mereka berdua bisa lompat ngehindar. Manfaatin celah sekecil apapun, mereka langsung ngecas kekuatan ulti. Shuya nembakin panah petir, sementara Zumi ngelempar tombak es raksasa ke target mereka. Serangan combo itu sukses nembus badan raksasanya. Bikin si bos tumbang nyium tanah tanpa nyawa. Sampai di titik ini, tim kita udah gerak super mulus tanpa ada yang jadi beban. Sementara itu, dalang di balik gerbang ini mantau mereka dengan jelas. Dia ketawa ngeremehin ngelihat para penyihir muda yang katanya pahlawan dunia ini. Gimana? Kalian pasti sepakat kan kalau pertarungan ke depan bakal makin gila, eksperimen si villain bakal segera kelar. Dan dia cuma nunggu waktu buat duel lawan Leo.